saya Andi Hermawan, saya mahasiswa Staitan Nurul Khofidin semester 4 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan coba mempresentasikan tentang manajemen bank syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bank syariah. Perlu kita pahami, yang namanya bank syariah itu bukanlah perbankan yang menganut sistem perbankan Arab. Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang menganut atau yang mengikuti syariah-syariah Islam. Oleh karena itu, praktek perbankan syariah itu bersifat universal atau bersifat umum, yang artinya negara manapun boleh mengadopsi atau melakukan perbankan sistem syariah. Pengertian secara umum bank syariah ialah bank yang dalam melakukan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip atau hukum syariah Islam, mengacu pada sumber hukum Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya adalah sejarah perbankan syariah. Awal mula kegiatan perbankan syariah yang pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar pada tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963. Pada tahun ini berdirilah Islamic Rural Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan-pedesaan Mesir dan skalanya itu masih kecil. Salah satu pelopor dalam melaksanakan sistem perbankan syariah skala nasional adalah Pakistan. Syariah pertama di Indonesia adalah hasil dari kerja tim perbankan MUI, yaitu terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang akte pendiriannya ditangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Demikian secara singkat perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar dari manajemen perbankan syariah. Dasar-dasar dari manajemen perbankan syariah itu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan suatu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Yang kedua, amanah dan bertanggung jawab. Ketiga itu komunikasi. Itulah dasar-dasar dari prinsip perbankan syariah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen dalam syariah Islam. Berdasarkan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan Hadis, antara lain sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setiap orang muslim wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti menolong sesama, melakukan keadilan, melakukan tindakan kejujuran, menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat, dan menjauhi perbuatan mungkar atau keji seperti korupsi, mencuri, suap, dan pemborosan, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah menegakkan kebenaran. Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kewajiban menegakkan keadilan. Syariah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun. Prinsip yang selanjutnya adalah menyampaikan amanah. Allah dan Rasul memerintahkan setiap umat muslim untuk menunaikan amanah. Demikian prinsip-prinsip manajemen dalam syariah Islam. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen syariah. Unsur yang pertama adalah perencanaan. Suatu perencanaan yang baik itu harus melalui beberapa proses. Proses-prosesnya ialah yang pertama itu forecasting. Forecasting merupakan perkiraan usaha yang sistematis. Yang selanjutnya objektif. Objektif merupakan nilai apa yang akan kita capai. Yang selanjutnya adalah policies. Policies adalah suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Unsur yang selanjutnya adalah programmers. Programmers adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies. Programmers ada dua bagian. Yang pertama schedule, pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan-urutan waktu tertentu. Yang kedua prosedur. Prosedur merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Yang terakhir adalah budget. Budget adalah suatu perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Itulah bagian-bagian unsur-unsur yang pertama. Unsur yang kedua dari manajemen syariah ialah pengorganisasian. Organisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digambarkan dalam rangka mencapai tujuan. Unsur yang ketiga adalah struktur organisasi.
Yang keempat adalah perencanaan perorganisasian. Yang terakhir dari unsur-unsur manajemen syariah adalah pengawasan. Pengawasan berguna untuk mengawasi kelancaran kegiatan bank, karena kelancaran operasi bank merupakan kepentingan utama bagi manajemen puncak. Itulah pentingnya pengawasan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, pastinya ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.